Welcome back semuanya di episode 18, Eksklusivitas dan Upper Excellence. This is Alessandro Mulya from Randomness Personified. And don't go anywhere, because in here, you'll be in for a penny, in for an experience. Sedikit intro, mulai dari trendingnya Clubhouse belakangan, berbagai layanan subscription base mulai dari Netflix, Disney Hotstar, Tinder Gold, bahkan sampai yang physical gitu, bukan yang digital, seperti gym membership, platinum credit card, dan berbagai membership dari toko kopi franchise kebanyakan. Apakah sebenarnya eksklusivitas menaikkan taraf hidup kita? Dan apakah memang senyaman itu? Semuanya di episode kali ini. Segala hal yang eksklusif itu memang buat status quo naik pasti ya, karena ada perasaan senang yang didapat gitu loh kalau kita punya sesuatu yang orang lain nggak punya. Mungkin dari sepatu Air Jordan yang langka gitu, atau kamu satu-satunya yang punya PS5. Banyak banyak banget contohnya gitu. Ingat banget aku dulu waktu pertama BlackBerry keluar, dan anak HP lain yang nggak pakai BlackBerry itu merasa tersingkirkan oleh BlackBerry Messenger. Ingat banget dulu itu kayak ada broadcast, itu adalah cikal bakal dari apa ya, bukan klub, kayak community gitu yang sekarang bisa jadi grup line dan grup WhatsApp gitu. Itu pertamanya aku inget di BBM gitu, dan trennya akan berlanjut lagi seperti sekarang anak-anak iPhone yang mempunyai Clubhouse gitu, dan anak-anak Android lain yang tersingkirkan. Kedepannya tren serupa pasti akan terjadi lagi. Dan bagi kalian yang masuk di dalam tren ini, that could be a good thing gitu loh. Dan nggak masuk pun, it could be a good thing gitu. Nggak semua tren tuh semuanya baik kalau menurutku. Gym membership pun demikian. Pernah ingin masuk ke sebuah gerai cuman karena kepo atau pingin tahu gitu. Banyak banget membership yang aku pernah pegang simply karena curious saja. Jadi karena apa ya? Tergoda oleh eksklusivitasnya itu sendiri. Seperti kayak dulu aku tuh punya membership chat time gitu. Hanya karena di kampusku banyak banget yang beli chat time gitu. Dan membershipnya cuman kepake sekali. Kayaknya kartu membershipnya lebih berguna untuk jadi penggaris emergency atau jadi sesuatu untuk motong mentega rasanya, bukan sebagai sesuatu untuk beli chat time lagi, because I was buying into it karena aku terlalu terlena ya dengan kayak tren eksklusivitas yang dulu ada, dan I want to be a part of that, karena sesungguhnya nggak ada orang yang merasa nyaman dengan merasa tersingkirkan gitu. Nah, aku pun demikian. Sampai akhirnya aku menyadari bahwa jumping on every trend there is tidak akan membuatmu lebih baik gitu loh. Kalau nggak salah ada istilahnya ya, secara psikologis itu FOMO, fear of missing out gitu. Keinginan untuk selalu up to date dengan tren yang paling baru, mendengarkan apa yang influencer paling hits katakan, pengen tahu tentang apa yang in dan apa yang out di dunia sekarang, dan menurutku itu nggak akan ada habisnya gitu. Sure, it is important for you to know what's happening around the world, but taking so much information from it might actually hurt yourself in the long run, even kalau menurutku gitu ya. Nggak semua tren tuh murni karena positive reinforcement atau karena apa gitu. Bisa jadi kayak aku dulu, karena simply pengen ikutan aja. Waktu awal-awal juga ada tren Oreo X Supreme, Oreo merah gitu, yang mahal, dan kayak ada beberapa orang yang makan itu gitu, dan kayak I think for me personally the trend has died out ya kalau diukur sekarang.
di waktu rekaman podcast ini di Februari 2021. Mungkin ada kalian yang mendengarkan dari masa lalu ya kan mungkin. Tapi tren Oreo X Supreme itu juga akhirnya mati gitu loh. Itu adalah poinku. Kalau kita ngejar tren karena kita want to be happening at the moment, it won't happen gitu. It will happen, tapi kamu harus benar-benar up to date with everything that is happening around the world, and that's exhausting. Cukup tahu boleh, merasakan sekali-kali boleh, tapi untuk membuat tren itu menjadi sesuatu yang kayak apa ya, eating your life gitu, kayak aku gak bisa hidup tanpa tren ini, aku harus stay trending and relevant. That is not important at all kalau menurutku. Just be yourself lah. Ada berapa eksklusivitas yang menurutku bagus, apalagi kalau kamu memang tertarik gitu. Seperti gym membership. Aku jadi member gym di belakang rumahku gitu, simply karena aku pengen working out and it has been doing me so well gitu. Aku sebenarnya mana kenal teknik latihan dada seperti kayak chest press, flyover, atau dan sebagainya yang pakai alat yang aku masih gak tahu namanya gitu dan sebagainya. Kalau dibandingkan dengan bulan-bulan lalu, I would never thought that I would get into this point gitu. Dimana aku nge-gym dengan, ya sebenarnya nggak sesering itulah, seminggu sekali gitu, but compare to last year ya, aku merasa lebih baik fisiknya secara signifikan karena nge-gym ini. Nggak cuman nge-gym sih ya, ada treadmillnya juga dan sebagainya. Ya sesuatu yang berbau fisikal lah. Kalau pengalamanku pribadi nge-gym, kamu kalau you're doing it properly gitu ya kan, ngangkatnya pelan dan sambil nafas gitu, 15 menit keringatmu bakal lebih banyak daripada olahraga-olahraga SMA SMP yang dulu kita biasa harus dapat gitu ya kan, di sekolah tiap 2 jam ada olahraga seminggu sekali. Kalau nge-gym tuh keringatnya lebih banyak, lebih kerasa gitu. And it's working out for me. Bukan konten sih ya, eksklusivitas inilah yang menurutku kita harus punya gitu loh. Bukan semata ingin relevan di mata orang lain, enggak. Tapi lebih ke menjadi eksklusivitas di hal-hal yang kita inginkan. Kita semua pasti punya hobi yang beda-beda. Kita semua pasti punya keinginan yang beda-beda. Buat kalian yang movie goer dan sebagainya gitu, Netflix could be a good solution. Buat kalian yang mungkin menyukai sepatu basket gitu, mungkin beli Air Jordan juga merupakan investasi yang bagus, apalagi sepatu basket yang baik tuh wear outnya, rusaknya lama banget. Kayak aku masih punya sepatu basketku dari suatu brand tertentu yang aku gunakan udah dari SMP dan sampai sekarang aku kuliah semester 10 sepatunya masih ada, baik ya walaupun tidak terawat ya, tapi baik gitu. Jadi it is an investment actually kalau kamu mendapatkan eksklusivitas yang kamu mau. Toh ya nggak semua orang akan punya hobi yang sama dengan kamu, jadi ya in more way or less gitu pasti akan tergolong eksklusif juga gitu menurutku. Banyak banget hal-hal lain yang juga eksklusif, nggak melulu soal kartu, kadang bisa outfit, bisa HP, atau buku tebel bahkan. Jadi ada banyak banget, bahkan kalau di fakultas teknik itu ya banyak banget anak-anak yang bukunya tebel gitu, kayak apa ya, mekanika kuantum dan sebagainya gitu, introduction to Java, C Sharp gitu. Walaupun aku yakin sebenarnya anak anak univ anak fakultas lain juga pasti bukunya gede-gede sih, yang mungkin kayak apa, anak kedokteran mungkin bukunya gede tentang mengolah mengolah lagi memahami anatomi manusia, atau anak FBE bukunya tebel karena kapitalisme Adam Smith. Mungkin nggak begitu ngerti, tapi menurutku
itu juga bisa menjadi eksklusivitas kan, kayak kalau anak teknik beli suatu buku mengenai statistika gitu, mungkin yang dari psikologi nggak menyukai buku itu. In such ways, itu juga eksklusif kan. Dan itu wajar-wajar aja untuk dipertontonkan ke publik. Nah itu punya kita juga ya kan. Ada kalanya dimana kita tuh nggak bisa membantu kalau kita kelihatan seperti rodok nyombong karena apa yang kita punya, because ya mau gimana lagi gitu loh. Kalau permisalan gitu, aku dulu pernah banget eh, bukan toxic ya, pernah banget kepaiten sama dunia ini gitu. Apalagi kalau lu masuk desain dan lu ketemu banyak banget temen yang laptopnya lebih keren, laptopnya lebih mantap jaya daripada kamu gitu. Aku dulu pakai Asus biasa itu 5 jutaan, itu pun second. Dan ada beberapa temanku yang pakai ROG, ada beberapa yang pakai MacBook gitu. Dan kalau kerja kelompok ya mau nggak mau mereka akan mempertontonkan secara tidak sengaja laptopnya ke publik ya kan. Dan itu bukan karena nyombong ya, karena emang pengen kerja aja gitu loh. Dan aku harus jujur, di era-era kepahitanku dulu tuh aku kayak, duh kalau aku punya laptop itu pasti aku bisa kerja lebih baik dari mereka. Turns out it doesn't always work that well gitu. Tapi aku juga nggak males-malesan dari dulu. Aku udah kerja bahkan sebelum aku kuliah gitu. Dan setelah 5 tahun akhirnya aku bisa beli laptop gaming murni dari duitku sendiri. Jadi buat kalian yang berusaha keras sekarang gitu ya kan. Kayak aku yang mengambil jurusan multimedia tapi udah kerja jadi staff photo booth sebelum kuliah gitu. Dan kerja jadi desainer grafis di banyak banget tempat. Eventually your hard work will pay off gitu. Mungkin kamu bisa nge-treat hasil kerja kerasmu dengan sedikit eksklusivitas mungkin, ya siapa yang tahu gitu ya kan. Kalau itu membuat kamu bahagia ya kenapa tidak. Jadi insight-nya adalah, I think my opinion personally, menjadi eksklusif itu bagus. Atau mereka selalu menawarkan benefit yang bermacam-macam juga gitu. Membership kan pasti menawarkan sesuatu yang lebih gitu daripada yang lain. Pasti ada sesuatu yang bisa kamu dapat, experience dan connection yang gak main-main gitu. Kalau kamu joining book club gitu, pasti di dalamnya lebih sering daripada tidak adalah orang-orang yang tahu apa yang mereka baca, orang-orang yang articulate in the way they're speaking, dan mungkin literatur, minat bacanya tinggi, mungkin sebagainya ya kan. Mungkin pahlawan mereka adalah mungkin Ernest Hemingway atau William Shakespeare, seperti itu. Kayak koneksinya nggak main-main. Pertama kali aku nge-gym, orang-orangnya tuh badannya gede-gede banget. Aku tuh berasa kayak Ant-Man versi semut di antara para Hulk yang versi hijau. Jadi kayak pertamanya it can be quite challenging gitu. Karena kayak apa ya? Nyaliku agak ciut sih pertamanya ngeliat orang-orang yang six pack butt gitu, dan aku kayak biasa-biasa aja gitu. Tapi itu semua terpatahkan gitu karena ternyata mereka semua orang-orang yang baik banget. Orang-orang yang di gym tuh salah satu orang-orang yang paling wholesome yang pernah aku temui. Dibantuin bukan workshop lagi, workoutnya dibantuin. Mereka ngitungin repmu. Mereka jadi spotter kalau kamu lagi angkat beban. They're really helpful. They're really kind to me. Dan itu nggak akan aku dapat kalau aku nggak nge-gym pertamanya. Atau kalau aku nggak membuka percakapan sih ya minimal. Ini adalah kesempatan yang nggak akan didapetin kalau kita nggak situ, kalau kita nggak mendapat ini, kalau kita nggak membeli itu secara bulanan. Hence, the exclusivity itself gitu. Ada banyak banget konten eksklusif yang juga menarik ya, in terms of konten ya, digital gitu, misal. Dan buatku yang seorang kreatif, ini nih bener-bener ngebuka jalan bagi
kreatif lainnya untuk tetap berkarya gitu. Semisal banyak banget on demand streaming service gitu, sampai additional package dan downloadable content buat game-game, video game Steam, Epic Store dan sebagainya gitu. Dan on demand streaming itu kayak HBO Plus, Netflix dan sebagainya. You know what I mean lah. Ada banyak yang kalian bisa bantu untuk industri kreatif secara masif dan bisa membantu yang independen juga. Kalau mengacu ke industri kreatif tuh kayak kalau kalian mensubscribe Netflix gitu misalnya, kalian secara tidak langsung membayar gaji videografer, sutradara, scriptwriter, anak kabel, bahkan best boy. Kalian secara tidak langsung membayar gaji mereka gitu loh. Dan ada ratusan banget orang yang involved in this kind of business gitu. Itu membuat mereka tetap bisa berkarya dengan baik, tetap bisa membuat film yang keren, tetap bisa menjadi industri yang sekarang gitu. Hopefully sih tambah gede sih industrinya. Aku selalu berharap kayak ngelihat perfilman Indonesia tuh semakin dikenali, semakin masif dan karyanya akan semakin banyak, semakin keren ke depannya. Dan aku yakin itu akan terjadi gitu loh. Especially karena banyak banget orang yang mulai aware dengan industri perfilman ini dan lebih apa ya? Lebih aktif dalam mempromosikannya dan juga untuk subscription-nya itu sendiri gitu loh. Jadi buat industri ini benar-benar kebantu dengan kalian semua gitu, dengan eksklusivitas yang kalian punya dalam konten itu. Dan untuk membantu yang independen tuh banyak juga gitu. Kayak ilustrator yang buka jasa commission, ada fotografer yang kerjanya by project atau freelance photographer gitu. Ada juga videographer gitu yang freelance by project juga. Atau ngebantu desainer grafis dengan mungkin kalian sewa jasanya untuk bikin poster, bikin branding gitu. Mungkin bahkan jasa ahli bahasa dari linguis, apapun gitu. Banyak banget yang bisa dibantu. Dan juga membantu untuk yang independen. Jadi kalau kalian menyewa ilustrator misalnya untuk jasa commission, kalian akan mendapatkan suatu karya seni yang eksklusif punya kalian gitu loh. Dan kalian juga akan bantu ilustrator itu untuk hidupnya gitu. Dan ini adalah sebuah bisnis timbal balik yang saling menguntungkan kedua belah pihak, atau secara biological termnya apa ya? Simbiosis mutualisme. Dan menurutku ya, kedepannya kedua industri ini masif dan yang juga independen tuh bisa berjalan seiringan, bisa saling bergandengan tangan dan semakin besar. Nggak ada tuh namanya yang menurutku kayak, oh kalau kamu bantu independen industri besar bakal mati atau sebaliknya, enggak. Ada banyak banget konten eksklusif yang bisa catering to all your needs gitu, dan needs semua orang beda-beda, which is fine. Dan salah satu caranya adalah dengan semakin banyak menambahkan para kreator independen ini, atau semakin banyak orang yang masuk di industri ini, itu akan semakin bagus gitu. Dan jadi tiap kali kalian melewatkan, bukan menghabiskan uang kalian, menghabiskan lagi. Tiap kali kalian menyisihkan uang kalian untuk sesuatu yang eksklusif dan kalian bisa ngelihat gitu hasilnya secara tidak langsung, kayak usahanya tambah gede atau kreatornya secara pribadi berterima kasih pada kalian, ketahuilah kalau kalian tuh membantu banyak banget orang. Jadi percayalah, sebagai konsumen setia dan sebagai produsen konten itu juga, aku atau kita semua ya amat sangat berterima kasih atas kontribusi kalian semua. Itu aja. Dan
terakhir, aku cuma mau bilang untuk kalian semua yang sedang down or having a bad day, I hope this podcast helps. Mungkin kalian ada berapa yang bekerja di bidang eksklusivitas itu sendiri. Mungkin ada yang di gym, mungkin ada yang di industri perfilman, mungkin kalian adalah desainer grafis selepas gitu. Atau belum bekerja, atau apapun itulah. Aku berharap yang terbaik bagi kalian semua. Hari-hari ini berat, dan jika kalian menginginkan sedikit eksklusivitas dalam sesuatu untuk membuat kalian lebih baik, untuk membuat hari-hari kalian lebih berwarna, maka lakukanlah. Karena kalian sendiri dan kesenangan dan mental health kalian yang harus berada di peringkat paling atas dan bukan yang lain. Mengurus diri sendiri dan merasa lebih baik adalah sebuah keharusan, bukan opsi. Semua orang layak untuk bahagia, dan begitu juga kamu. Kita akan akhiri podcast ini dengan jargon kita. In for a penny, in for an experience. This is Alessandro Mulia from Randomness Personified, signing out. Peace.